Selamat sore dan selamat datang di Ngobrol Motor bersama Wira Setia Negara. Nagara. Wira Setia atau Satya? Setia. Wira Setia Negara. Jadi kami sedang berada di bukan kami sih. Gua tepatnya sedang berada di Purwokerto. Kemarin dari Dieng mampir ke sini, kampung halamanku. Tentu saja. Gokil, udah mulai klaim ya. Bro, gua apal gua daerah sini. Kayaknya aku naik lagi bisa deh. Apal bisa. Nah, sedang di Purwokerto mampir-mampir dan sekarang ada di Daeng Motor Custom, bengkel kawannya Wira bernama Marucil. Kalau kalian tahu sepak terjangnya, rata-rata kalau anak motor harusnya tahu lah. Oh iya. Anak motor custom harusnya tahu. Terkenal ya ini. Custom ya. culture harusnya tahu. Oh iya. Kenapa kami di sini? Karena semalam kami ngobrol-ngobrol sama Wira. Gua tepatnya ngobrol-ngobrol sama Wira dan ngomongin skena permotoran. Kayaknya Wira tuh agak-agak tertarik. Walaupun secara sejarah tuh lu nggak ada minat khusus tentang spesifik motor ya. Nggak ada. Kayak seperti anak-anak kecil kebanyakan lah. Dulu kan tontonan di TV MotoGP. Ya udah nonton gitu terus dibahas sama teman-teman. Zaman kecil tuh berarti masih GP 500 ya? Iya itu ya, pokoknya Valentino Rossi motornya Gauloises. Ya. Gauloises gitu-gitu. Nah, dulu kan sukanya gambar, Pak. Nah, dulu tuh objek gambarnya salah satunya adalah motornya Rossi. Motornya Rossi. Pokoknya dulu suka banget lah 46 kayak kombinasi ungu kuning ini kok bagus banget ya. Itu zaman kapan sih? SMP. SMP berarti. Nah, kalau pas SD itu lebih ke cuma kan dulu kan banyak kayak misalkan main ke apa sih? Pasar malam atau apa kan ada tukang poster. Iya kan, tukang poster. Nah, aku sering banget berhenti di depan tukang poster untuk ngeliatin poster motor doang, tapi tidak dibeli. Jadi cuma ngeliatin, ada motor-motor kayak gini. Karena dulu kan lingkungan masa kecilku SD di Batang ya, di Batang Jawa Tengah. Itu banyak banget. Nggak, paling cuma ngeliat, ada motor tipe kayak gini, ada motor tipe kayak gini, udah. Nah, terus pas SMP kelas 5 SD kan aku pindah Banjarnegara, udah biasa aja lah, nggak begitulah sama motor ini itu. SMP mulai tuh obrolan-obrolan MotoGP, apa hal-hal semacam itu. Ya udah, cuma ngeliat-ngeliat, ini bagus ya, ini keren ya gitu. Tapi sekeliling sekitarku tuh jarang kayaknya orang-orang punya motor gede gitu-gitu. Kan motor nggak harus motor gede tapi. Nah dulu tuh standarnya kalau di pertemanan adalah di pertemananku SMP motor keren tuh ya yang gede gitu. Apa? Bisa di era lu motor gaul SMP berarti sekitar tahun 2004. Iya, SMP 2004. Satria betul. Jadi anak gaul adalah pakai Satria FU itu. FU betul. Kalau bebek tuh Fish Air, F1ZR ya kan, F1ZR. Terus kalau yang motor gede ya Ninja lah. Nah, Ninja ini bertahan cukup lama nih dalam obrolan tongkrongan. Pokoknya orang kalau standarisasi motor keren. Ya, standar motor keren, orang keren itu kalau lagi tongkrongan ada lewat Ninja, pokoknya keren banget tuh orang gitu. Nah, dulu juga ngeliatin di poster-poster banyak banget kan yang tipe-tipe motor kayak motor gitu. Motor fairing lah ya. Wah, ini keren kayak motor-motor pembalap. Pertama kali lu bisa naik motor apa ya? Pertama kali belajar ya motor tua apa sih? Yamaha. Itu yang bokap lu punya itu yang cerita ya? Bapak punya motor lama banget sampai sekarang masih di rumah V75 atau apa? Motor bebek Yamaha jadul. Kayak sih V series sih kayaknya. Yang giginya cuma 3. Iya, betul. 2 tak ya? 2 tak. Terus ya udah itu aja sampai akhirnya kuliah. Jadi di keluarga aku tuh cukup disiplin. Jadi kalau belum 17 tahun belum bakal dipegangin motor. Tapi lu belajarnya nyolong-nyolong? Ya belajar doang, tapi tidak dipegangin untuk untuk dipakai pribadi? Tidak, jadi cuma muter-muter di kampung. Tapi belajar sama bokap? Belajar sama bapak. Ya, itu belajar sama bokap. Belajar sama bapak, setelah itu dipegangin motor itu kuliah. Nah itu motorku sampai sekarang masih itu aja, Jupiter Z1. Itu yang Jupiter Z itu lu beli sendiri atau dimodalin untuk kuliah? Jadi beliin? Kan kami tuh pindah, Pak. Keluargaku tuh pindah dari Batang ke Banjarnegara. Nah itu dulu
sambil nabung buat beli rumah, juga rumah di Batang lagi dijual. Oke. Nah, pas aku kuliah, secara kebetulan alhamdulillah rumah di Batang laku. Nah, kami dikasih per orang 20-an. Aku dikasih 20, kakakku dikasih 20. Nah, akhirnya aku alokasikan 15.600.000 saya belikan Jupiter Z1, sisanya beli talenan tablet Samsung Galaxy. Udah itu, setelah itu sisanya ditabung. Jadi dikasih buat terserah mau dibikin apa, yang penting nih dikasih buat apa. Karena butuh motor ya udah, terus udah 17 tahun juga, udah punya SIM ya udah. Jupiter Z1 sampai sekarang tidak apa ya. Sebenarnya kalau ngelihat orang dalam Instagram, dalam video gitu keren ya keren, tapi belum ada hasrat untuk memiliki motor-motor keren kayak gitu. Walaupun kalau ngelihat keren, tapi ngelihat diri sendiri kayaknya belum deh gitu. Belumnya tuh lebih ke kayak nggak pengen, atau lebih ke kayaknya gue nggak pantas deh naik gituan. Kan ada orang-orang yang ngerasa kayak gue nggak cocok deh naik kayak gituan. Lebih ke ini Pak, takut nggak bisa ngerawat. Oh, lebih ke ini. Jadi dari dulu tuh apapun aku tuh pasti bengkel gitu, kayak ada kerusakan apapun bengkel. Jadi bukan orang-orang yang cukup kagum gitu aku sama orang-orang yang paham banget. Oh ini masalah nih di busi. Oh ini masalah nih di ininya. Nah aku tuh bener-bener nggak paham Pak. Jadi dulu ada masalah dikit aja pasti ke bengkel. Nah takutnya kalau aku ngelihat motor keren kayak gitu nih, kayaknya keren banget. Gimana ngerawatnya nih gimana gitu. Kayak milih oli, katanya oli ada yang bagus gini. Terus misalkan milih apa namanya pelumasnya apa ini nggak tahu Pak. Makanya pasti masuk bengkel, yaudah terserah. Terima beres. Yang penting motor bener lagi. Yang penting gasnya enak, remnya cakram ya udah. Nah melihat motor-motor gede takutnya di situ. Kalau ingin memilikinya ya ada, tapi memang belum kuat. Gitu aja. Belum ada alasan spesifik kenapa gue pengen. Betul. Takut nggak bisa ngerawatnya aja. Maksudnya motor kayak gitu kan pasti ya mahal kan. Ya masa nggak dirawat gitu. Pada saat SMP tadi motor kerennya Satria Evo, SMA juga masih kisaran itu berarti. Motor idolanya. Nah kalau motor idola anak-anak angkatan itu, lu. Di tongkronganku SMA itu mengarah ke motor-motor yang kayak Tiger, Ninja, yang tangki gede yang gitu-gitu, lebih ke situ. FU-nya udah nggak kebahas. Lebih ke yang gitulah. Nah, kan aku masuk kelas 1 SMA tuh seniorku kelas 3 gitu-gitu yang diliatin tuh yang pada pakai kayak gitu tuh. Nggak tahu tuh basic mesinnya apa, kan nggak paham ya. Yang penting keren aja, gagah aja. Pokoknya gini aja, Pak. Motor laki lah. Pokoknya gini aja, tangkinya gede gitu terus deng gitu pasti. Terus mereka kan pasti gerombol tuh Pak ya. Yang pada datang ke parkiran tuh dijejerin gitu ya. Keren aja gitu, keren nih anak-anak motor sekolah gitu. Pak, berarti pada saat SMP SMA pun ya anak-anak lain ke sekolah naik motor, lu tidak? Tidak, saya pakai kendaraan umum atau bonceng temen atau sepedaan gitu-gitu. Sepedaan. SMP masih sepedaan Pak, saya Pak. Sepedaan memang untuk berkegiatan ya? Ya emang bukan karena tren ya? Bukan karena tren. Bukan dong. Saya masih punya di rumah United. Sepedanya kan dulu kalau nggak Polygon United tuh. Nah ya udah. SMP masih kadang sepedaan, ya selebihnya kendaraan umum. Kalau kemana-mana, ya udah bonceng temen atau apa gitu-gitu, disamper. Pada saat itu ada keinginan kayak lu, aduh kayak teman-teman pada motoran kok, gua enggak ya gitu. Sebenarnya ada. Apalagi zaman-zaman SMA kan biasanya tuh ngeliat temen naik motor kayak, kok gua nggak dikasih sih sama orang tua, nggak dibolehin. Sebenarnya ya ada, cuman itu adalah hal yang nggak bisa aku lawan tentang 17 tahun. Kalau belum 17 tahun nggak bakal, nggak bisa dilawan Pak. Makanya misalkan aku mau memaksakan diri atau apa, udah nggak bisa Pak. Itu udah peraturan yang tertulis bahwa SIM itu 17 tahun. Tapi kalau lu naik motor sama temen lu pernah gitu kayak gua aja yang bawa? Nggak pernah. Aku bonceng aja. Selalu bonceng. Tapi kalau misalkan nih dari SMA, misalkan motokopi, pinjam motor ya gitu aja, kayak pinjam motor dekat gitu-gitu. Tapi untuk dipegangin untuk jauh gitu-gitu. Soalnya kan kalau kayak gua kan kayak ngelihat motor temen, cakep, cobain dong. Kalau gua ada keinginan gitu kayak gua yang bawa deh. Gitu. Ada keinginan kayak gitu. Kalau aku bukan dinyobanya, tapi nonton aja, ngelihat kayak, wih, gitu. Biasanya orang-orang yang motornya gede gitu kan dia suka kayak ketika yang lain parkir langsung selesai dia enggak. Nah biasanya gitu terus, ngerti gak sih? Bener. Gas dong. Biasanya gitu pada anak-anak tuh, digas dong. Terus kita lihat, mesinnya bagus gitu, bunyinya keren, ya udah. Tapi tidak ada hasrat untuk aku cobain dong, nggak pernah. Karena prinsip ini ditekankan sama ibuku. Bahasannya kayak nek ra duwe rasa nganggo. Kalau nggak punya nggak usah make. Kelak suatu hari nanti kalau kamu memang sudah masanya ya pasti kamu make kok. Dan terbukti kuliah ya aku naik motor.
gitu-gitu. Berarti motor lu satu-satunya adalah Jupiter itu? Jupiter Z1 yang hitam. pernah gua pinjem. Betul, Jupiter Z1 warna hitam, dibeli pada tahun 2000. Gue ingetnya merah, kok lu ini ya, kelirnya merah. Ya hitam lis-lisan merah sih. Nah, kelirnya merah. Mirip punyanya si Erwin, gue inget. Nah, ya gitu-gitulah. Iya, saya pinjem tuh waktu itu waktu lu lagi pergi kemana. Nah. Gua muter-muter di Purwokerto minjem motor. Pak, saya sambil ngerokok boleh? Oh, bebas. Bebas, oke. Bebas. Nice. Di sini mah santai. Pada saat itu lu berarti saat SMA yang nggak ada motor impian gitu. Nah, kalau dia mau motor impian yang kayak pernah bermimpi ingin punya, itu motor-motor yang kayak Ninja gitu. Oh. Ninja, tapi bukan yang ininya apa sih? Bukan yang gede gitu. Bukan yang fairing. Bukan yang fairing, tapi yang kayak gini lah. Ninja yang 2 tak itu. Ninja 2 tak yang Ninja R. Yang Ninja tanpa R. fairing. Betul, yang cuma lampunya bulat. Lampu bulat aja. Nah, pernah memimpikan suatu hari kalau aku punya gitu. Atau Tiger yang apa sih? Ya standar aja gitu, kayak motor Tiger gitu-gitu, terus dibikin shocknya 1. Monoshock gitu, kayaknya keren gitu. Tapi tidak sampai berhasrat banget bahwa aku harus itu gitu, enggak juga sih. Gitu. Sekarang kan udah di tahap bisa beli sebenarnya. Ya kan? Ya maksudnya Ninja R tuh 15-20 kebeli lah. Iya sih. Kasarnya gitu, 15 juta lah kebeli lah. Sudah tahap kebeli, belum ada kayak membalas ego masa lalu. Nah, kan suka ada kayak gitu tuh, kayak sekarang gini, punya duit, dulu nggak kebeli, sekarang beli. Nah iya, dulu tuh ada kepikiran gitu kayak suatu hari nanti kalau aku punya duit, aku pingin membalas masa kecilku. Kayak banyak hal, kayak misalkan game, pingin beli konsol PS misalkan, yang dulu tidak terbeli lah ya. Gitu-gitu. Nah, beberapa hal kayak misalkan PS, aku akhirnya kebeli. Terus komputer yang canggih, misalkan kebeli. Nah, motor tuh gini dulu pikiranku. Motor itu kan intinya adalah sebuah kendaraan yang memudahkan kita berpindah dari suatu titik ke titik lain. Ya sudah, saya sudah punya Jupiter. Ya sudah, Pak. Gitu. Kayak kalau misalkan aku harus beli lagi yang motor-motor kayak yang gede keren-keren gitu, kayak buat apa ya? Gitu. Tidak ada alasan lain. Berarti sejauh ini ya lu menganggap sepeda motor transportasi dari titik A ke titik lain agar lebih cepat. Ya sudah. Udah, nggak perlu yang gimana-gimana. Nggak perlu yang gimana-gimana. Ya. Maksudnya cara pikirku sederhana sekali. Gitu. Walaupun dia tetap kalau ngelihat motor keren di parkiran kafe, parkiran kampus, parkiran kantor orang ya kayak, wih keren banget nih motor. Tapi ya udah. Gitu. Hasrat memilikinya emang rendah, Pak. Saya, Pak. Oke. Gitu. Hasrat memilikinya rendah. Jadi mengagumi aja cukup. Ya, betul. Hasrat memilikinya rendah. Tidak perlu memiliki, mengagumi cukup. Betul. Gue agak bingung nih. Gue biasa selalu menanyakan ini ke orang yang gue ajak ngobrol. Tapi kalau mendengar, tapi gue coba tanya deh. Kalau lu punya duit unlimited, tidak terbatas, lu punya duit banyak, garasi lu muat motor banyak, 5 motor yang pengen lu punya. Wah, saya nggak ngapal ya, Pak. Nah, ini makanya ini sebenarnya ini biasa gue tanyakan, tapi saya nggak tahu, Pak, nggak bisa jawab juga gitu, kayak karena nggak ngapal juga, kayak ini ada merek ini. Berarti lu juga nggak banyak nyobain motor orang ya? Nggak pernah. Ya lu motor yang lu pakai aja. Jadi kayak misalkan suatu hari saya pernah megang Ninja, itu karena saya pernah ngekos sama teman saya punya Ninja. Dia lagi butuh kebutuhan yang simple. Jadi Ninja double R. Oh, gede itu. Yang 4 tak. 4 tak, yang gede kan itu. Yang 250. Yang 250 cc. 250 cc. Sekosan sama dia lagi kebutuhan lagi ngantar barang atau apa, minjem motorku. Terus dia bilang, "Wir, kalau lu butuh apa-apa lu tukeran dia motor, pakai aja." Ya udah, saya akhirnya pakai Ninja. Ya karena cuma ada motor itu, Pak. Untuk kebutuhan lu juga sebenarnya. Beli rokok lah. Terus pergi kemana? Enggak pernah. Gitu-gitu, kayak misalkan kan ada juga tuh pada suka touring-touringan atau apa ya. Touring yang ku ambil adalah makna perjalanannya, bukan berkendaranya, lebih ke seneng aja gitu. Perjalanannya aku suka, mencapai titik yang ku inginkan itu juga suka, tapi sensasi di dalam kendaraannya tidak begitu tebel, Pak. Gitu. Jadi ya udah aku perjalanannya kendaraannya apapun ya, yang penting perjalanannya. Betul, kayak mau pakai truk lah, mau pakai bis, mau pakai ini, yang penting aku berpindah nih dari titik ini sampai sana, terus perjalanan ini aku melihat alam, melihat apa gitu, jauh lebih ke situnya, Pak. Dan
semalam kan kami ngobrol-ngobrol nih berdua, ngobrolin motor lah, intinya ngobrolin motor karena Wira cerita besok mampir ke tempat temanku. Iya. Si Marucil, dia punya bengkel. Kamu kan mainan motor bar. Betul. Mampir lihat-lihat. Terus bilang ya ngobrol lah maksudnya. Ngobrolin terus lu nggak pengen emang Wir punya motor? Apa bikin motor? Ngobrol-ngobrol lah, ngeracunin akhirnya pas di sini tadi kami ngeliat si Wira tuh udah asik ngeliat bobber, ngeliat apa dah. Dan ternyata lu ada ketertarikan juga kan? Ya ada. Lebih ke gini. Sekarang ada ketertarikan lah. Lebih ke usia kan terbatas ya Pak ya. Nah sekarang saya mulai ada di tahap kenapa enggak? Ya. Kenapa enggak? Kayak ya udah coba dulu aja. Toh ada modal. Setelah itu nanti kalaupun tidak cocok ya sudah dijual lagi saja. Yang sudah pernah. Nah dari dulu ada satu tahapan hidup dalam motor yang belum pernah kulakukan adalah mencoba punya motor-motor semacam itu, custom lah, motor-motor keren gitu. Pokoknya motor-motor yang anggapan lo adalah ya motor keren. Keren ya, belum pernah Pak. Aku belum pernah punya. Terus ya juga ya kenapa enggak? Maksudnya usia terbatas, kita nggak pernah tahu kan gitu. Apalagi ke sekitar kita tuh tersedia. Ya kan kayak di sini main tiba-tiba ya udah coba aja gitu. Kayak oh iya juga ya gitu. Iya. Terus aku pun belum pernah merasakan sebuah sensasi kayak misalkan ngumpul ngobrolin motor sama teman-teman apa gitu-gitu. Ngumpulnya teman-temanku yang pada punya motor keren banyak, tapi bahasanya tidak pernah motor. Bahasanya adalah ya udah apa aja gitu-gitu, hehe, bercanda-bercanda. Tapi ya semoga kita coba aja gitu-gitu. Iya. Dan tadi ya Wira udah sempat nyobain ini scramble tracker monster dari Daeng Motor Custom. Nah, yang kayak gitu-gitu aja aku kayak belum ngapal tuh kayak bedanya yang apa jenis sih? Tipe-tipe kayak ini tipe apa nih? Ada scramble lah. Soalnya Wira udah sempat tertarik. Semalam tuh udah kayak pengen kau ngomong ke manajernya, pengen gimana? Budget segini aman nggak? Aman. Sikat. Gitu. Akhirnya kami mampir sini lihat-lihat dan tadi ngobrol-ngobrol juga. Pengennya kayak gimana kayak gitu. Bener. Karena di kepalaku kayaknya hal-hal kayak gini masih masuk tersier Pak. Gitu. Primer sekundernya ya tahu lah ya kebutuhan pangan papan lah ya. Kalau itu pasti. Iya pangan papan terus pingin mengindahkan karena aku suka jalan-jalan Pak. Kerjaanku juga sering main kemana-mana. Terus aku pingin kayak pas pulang ke Purwokerto ya pulang ke tempat yang nyaman santai gitu-gitu. Nah makanya kayak kebutuhan motor ini ya berarti akan kugunakan hanya untuk transportasi saja, untuk membeli sembako misalkan, untuk belanja bulanan misalkan. Nah, belum ada nih kebutuhan kayak ketika aku punya motor ini kelak akan seperti apa. Nah, mungkin ini hanya akan terus menjadi pertanyaan di kepalaku kalau belum kejadian. Makanya barangkali ini pertanyaan terjawab nih. Gitu, penasaran terjawab ketika punya. Mungkin. Ya kan, mana mulai kepikiran apa iya ya perlu beli gitu. Iya. Apa kita mau coba ngobrol aja sama temenmu sekalian untuk merekomendasikan kayak Wira nih sebenarnya pengennya motor yang seperti apa? Gimana? Boleh. Coba silakan dipanggil. Boleh. Monggo Pak. Ini kita ngobrolin. Ini yang punya Daeng Custom nih. Boleh. Punya Daeng Custom. Boleh. Kita ngobrolin aja. Sudah bersama Mas Ing dari Daeng Motor Custom. Sudah bersama Wira juga lagi setelah tadi dia ngilang nepon. Siapa sih? Tadi Arif Alfiansyah. Mau kemari ya? Mau kemari katanya. Arif Alfiansyah, mantap. Bay, boleh minta tolong layarnya di kemariin. Lupa. Maaf ya, Bay ya. Nggak usah gitu. Langsung naikin aja. Nah, bagus. Udah record kan? Ya udah nggak usah gitu. Nggak usah. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira motor apa yang cocok untuk Wira? Kira-kira nih, kalau melihat kan kalau seorang builder itu kan biasa melihat karakter si pemilik. Si pemilik, postur tubuh, cocoknya seperti apa? Dua sih. Antara bobber atau tracker, scrambler bisa. Scrambler tuh ini ya? Ya. Jenisnya. Tracker juga mirip-mirip seperti ini. Bobber tuh yang di dalam. Bobber tuh tadi di dalam yang oranye. Yang oranye. Kenapa bobber? Kenapa tidak chopper? Chopper. Kalau saya kan chopper sekali anaknya nih sekarang. Lagi chopper sekali saya. Betul. Kayak semalam tuh menyarankan, "Wir, chopper lah, motor-motor custom biasa tuh banyak di jalan, chopper jarang." Karena orang nggak siap sakit pinggang kan? Karena belum pernah, Pak. Oke. Kan belum pernah pegang motor kan? Iya, belum pernah. Belum pernah untuk untuk awal mending yang lebih nyaman dulu gitu. Ntar kan dengan sendirinya bisa. Nah, itu
Itu yang cukup jadi apa ya? Bukan ketakutan ya, kewaspadaan di hidupku. Karena katanya hobi-hobi lelaki kuncinya cuma satu. Apa? Jangan dimulai. Karena nantinya akan ketagihan. Itu Pak. Kunci dasarnya di situ. Apapun itu, mau apa, motor lah atau apa sih kegiatan-kegiatan lain itu pasti gitu. Mancing ya. Itu mancing lah. Bahkan kayak Tamiya, cupang. Cupang langsung iya, atau apapun. Katanya hobi-hobi para lelaki ini kuncinya satu ya, jangan dimulai. Kalau udah masuk, udah bakal nyemplung, pure. Nah, ngerinya di situ, Pak. Karena sosokan ya udahlah sederhana dulu buat nyoba gitu. Terus tiba-tiba pengen sensasi lain gitu, Pak. Apakah saya siap? Nah, itu kan pertanyaan dalam diriku. Nah, aku nggak ngerti. Lu pengen yang sebesar apa, Wir? Biar konsultasi. Pinginnya tuh yang gini-gini nih. Maksudnya masih sama, Pak, kenyamanan, bener, Pak. Kenyamanan dulu nih nomor satu. Kenyamanan, enak, terus gagah aja gitu. Ya nah, udah. Kalau menurut gua nih, motor custom tuh tidak bisa nyaman. Oh gitu. Kalau menurut gua, nggak tahu gimana menurut Masing. Karena bagaimanapun ada kenyamanan yang harus disingkirkan demi gayanya. Betul. Oh, ada gaya ya dalam itu. Loh, ada. Yang ditonjolkan motor custom itu gayanya, Pak. Kenyamanan tuh hilang. Kalau dibandingin sama motor standar tuh kenyamanannya jauh sekali. Cuman gitu. Kadang kita lebih permisif gitu loh, kayak ada punya toleransi, kayak nggak apa-apalah pegel-pegel dikit, yang penting dilihat orang oke gitu. Ada kayak gitunya. Ada itunya ya. Kalau gua ngerasa gitu. Oh iya. Ya kalau misalkan kenyamanan adalah bukan sebuah keutamaan gitu ya, berarti itu, Pak. Ya gagah aja lah gitu. Si Wira kan gagah, Pak, style gagah gitu. Nah, gimana? Kalau gagah antara ini atau satunya apa? Bobber lebih gagah mana, Pak? Semuanya gagah. Oh iya sih ya. Nah, apa kue baik? Semuanya gagah. Semuanya gagah. Mainnya pengen main gede atau main kecil, Wir? Sebenarnya ya karena basic dari tongkronganku dulu yang selalu dianggap keren adalah motor gede. Akhirnya yang terpatri di otak ya gede, Pak. Pengen terlihat besar, gitu. Yang pokoknya terlihat tanpa dinaiki pun, oh ini gede nih motor gitu. Kalau gue disuruh melihat yang ini atau yang bobber di dalam yang sedang dirakit, gue sih masih lebih tertarik dengan bobber. Oh, bobbernya ya? Iya. Cuman tangkinya kecil ya, Pak, itu. Oh, bisa digedein ya, Mas? Bisa. Semuanya bisa diatur, bener kan? Apa sih maksudnya perbedaan utama? Kayaknya hampir sama deh antara Scrambler sama. Oh, beda. Bedanya di apa, Pak? Beda posisi duduk, beda. Kalau chopper biasanya rigid. Ya, kalau chopper kelihatan banget kan. Bedanya kayak dia gini kan. Cara bawanya juga beda. Gimana? Cara bawanya beda. Apakah ntar mainnya badan atau mainnya tangan, tumpuannya di mana, beda semua. Waduh. Beda semua. Karena memang bikin motor itu sejatinya motor itu disesuaikan dengan tubuh si pengendara. Berarti ya tetap harus nyoba dulu dong. Itu makanya pengennya seperti apa. Dasar perbedaan utamanya apa, Pak? Scrambler sama bobber? Frame-nya. Oh, frame. Frame-nya beda. Kalau bobber kan lebih kayak dropseat turun ke bawah kan. Rendah di bawah, dudukannya lebih rendah. Ini kan sejajar. Ya. Ini sejajar. Tadi nyoba enak nih. Jadi ini tumpuannya di tangan. Kalau ini hampir sama kayak motor standar. Nah iya itu. Hampir sama. Itu kan saya juga taunya standarnya, orang saya kopling aja belum begitu lancar, Pak. Tapi lo emang nggak bisa bawa motor kopling? Bisa, ya dulu itu tadi. Dulu belajarnya karena Ninja itu dulu pernah belajar. Pernah bawa itu ya karena saya harus beli rokok, Pak. Jadi harus bisa. Oh. Ya udah dipaksa aja. Dipaksain aja. Dengan logika motor bebek dibawa tambahin kopling. Ya udah, tapi jadi. Ya. Jalan udah. Terus helmku dibawa dia. Helm dia full face kan. Akhirnya aku harus pakai helm itu. Jadi kayak nggak kelihatan, terus bisa agak norak. Iya. Sombongnya keluar biasanya tuh. Sombongnya keluar. Kayak sosokan setiap kali ganti kopling dideng-deng gitu. Iya. Oke juga. Blayer kan. Oke juga memang. Tapi ya sudah gitu. Oke. Nah ini mulai. Sebenarnya menarik. Mesin. Si Wira kan nggak begitu paham motor ya. Betul. Masing tadi dengar ceritanya apa-apa, Bo, bengkel, beres nggak bengkel. Masalah standar yang Wira tidak perlu khawatirkan gitu, kayak kalau motor custom masalah paling dasarnya tuh paling ini doang gitu. Apa aja tuh? Kalau motor custom
Mesin sih paling mesin aja nggak terlalu banyak ubahan. Oh, mesin kan nggak banyak ubahan. Paling kalau trouble nih Wir ya. Kopling putus. Rem ya? Rem jarang lah. Rem jarang. Jarang penyakit rem. Kalau frame segala macam hampir nggak ada kendala, asal pengelasannya betul. Center. Kalau bahasa Jawanya nggak menceng lah. Oh, benar. benar. Nggak menceng, nyaman dipakai. Sama aja kayak motor biasa. Iya juga sih. Sama. Terus kalau udah pakai motor custom itu mendadak bisa mesin. Oh gitu. Setuju Mas, gue setuju Wir, gue setuju karena mau nggak mau lu akan belajar. Ada trouble apa? Sambil jalan. Kan lu nelpon nih, pasti nelpon. Ini gimana? Apanya apa? Ntar mungkin diarahin, ngotak-atik sendiri. Oh gitu. Biasanya akan belajar sendiri. Gue pun awal-awal main 2013 begitu. Oh. Nggak ngerti. Kayak maksa bisa ya? Iya. Paling nggak dasar. Masalah-masalah dasar yang terjadi di motor. Simple sebenarnya, motor itu simple. Waduh. Agak-agak nih. Agak-agak. Kalau misalkan nih, saya kan pemula kan seperti biasa setiap yang pemula itu tidak atau cukup sulit untuk mengeluarkan modal untuk besar sekali. Iya. Nah, kalau motor percobaan lah ya. Iya, motor percobaan untuk latihan nih. Itu kira-kira budgeting berapa sih, Pak? Budgeting ya standar-standar dapat oke, keren, ngerasa bahwa oh iya nih motor custom saya pakai gitu. Kalau yang paling dasar banget tuh 25 biasanya. 25 up. 25 paling apa tuh dasar. Pak? Motornya dari apa? Ya Tiger bisa, Scorpio bisa, itu paling mendasar. 25. Makin naik makin oke. Makin oke. Biasanya perbedaan hanya di parts ya masing ya. Betul. Misalkan dari 25 ini misalkan naik jadi 30 40 itu pembedaan utamanya di part-part apanya, Pak? Shock gitu-gitu ya? Shock, ban gitu. Ini ban aja mahal, Pak. Ban begini tuh mahal, Pak. Oh iya. Ban segala macam, shockbreaker sih paling vital. Oh, shockbreaker ya. Betul. Oh, itu kenyamanan juga. Kenyamanan soalnya bener. Shock depan belakang. Jok juga ada pembedaannya? Ada. Bahan busanya, kulitnya. Boleh sampai lampu gitu-gitu. Sampai lampu, kelistrikan, segala macam. Ya namanya custom dirubah semua rata-rata. Lu lebih demen yang agak-agak klasik atau semi-semi modern? Sebenarnya ngelihat tampilan tuh lebih suka. Ini apa hitungannya? Semi-semi klasik lah ya Mas ya. Semi-semi klasik. Nah, berarti klasik tapi jadi berarti tengah tapi agak gitu, ngerti nggak sih? Klasik tapi modern. Masih bisa jalan di modern gitu loh. Iya. Kan kalau modern nih, kalau setauku ya Mas ya, kayak lampu tuh udah daymaker, LED. Kalau aku demennya motor-motor gini tuh lampu oranye. Oh, yang kayak lama. Motor lawas aja, bohlam. Lampu sen juga nggak gini nih. Ini kan lancip. Lampu sen bulet. Lampu stop lamp bulet, kecil aja. Nah, demennya tuh kayak gitu modelnya. Ini klasik ya hitungannya ya? Ya kayak gini lah. Semi modern. Tadi juga udah sempat lihat-lihat scrambler di Instagram. Karena Wira kan nggak tahu bedain scrambler apa, tracker apa. Sampai sekarang masih belum begitu. Masih belum bisa membedakan. Begitu lihat, pengen. Bagus semua, Pak. Bagus, Pak. Kurang ajar memang bisa-bisanya ada orang bagus semua gitu. harus nyoba. Ini kan motor banyak di bengkel, Mas. Kasih aja dulu satu, Wir. Iya. Mas Wir bawa dulu 2 hari pakai jalan-jalan. Ini emang kurang nyaman ganti lagi. Emang meracuni ini emang yang paling nyebelin. Soalnya biar gua kalau ke Purwokerto ada temennya sekarang, Wir. Kalau dulu kan gua motoran sendiri ke sini. Sama lu diajaknya naik mobil lagi sama Ubay. Maksudnya jadi kan kalau ada teman, ayo kemana? Motoran bertiga. Ntar ada Mas Marucil, Mas Ing, berlima muter. Kalau ngerakit ini berapa bulan Pak biasanya? Kalau nggak antri 3 bulan. Oh 3 bulan udah selesai. Standar. Kalau langsung dikerjain. Itu nyari dari mana Pak? Part apa gitu? Online atau ada drop-dropan orang? Online, ada yang drop orang, ada yang masih di lingkup kota masih ada. Kecuali ban sih, kalau ban mau yang mari bagus. Kita racunin Wira dengan motor. Kalau ban ini ya? Kalau pengen yang agak bagusan di sini nggak ada. Apa sih bedanya Pak? Beda paling utama banget. Bedanya ya di tampilannya. Tampilan merek juga kayak ban tuh variatif banget Wir harganya. Gripnya juga. Dari yang paling murah ada sampai yang jutaan ada. Nah itu tuh, karena kan dasar pikiranku kan ban itu ya udah agar motor bisa bergerak di jalanan. Lalu kenapa ada harganya biasa
Sampai yang luar itu biasa. tampilan juga ngaruh, benar kata Mas. Tampilan. Yang bikin ban-ban begini biasanya produsen motor biasa tuh nggak bikin. Oh, Pun kalaupun bikin kuantitinya yang pentol-pentol gede gini. Ya, kuantitinya jarang. Jadi harganya mahal. Ada lagi big block tuh lebih. Keker lah kalau dilihat. Waduh. Emang beda-beda. Emang belum tahu, saya belum paham Pak, serius Pak. Tapi ya keren aja. Ngobrol lagi nanti berarti. Ngobrol lebih dalam. Nah, tiba-tiba saya beli motor, astagfirullahaladzim ya Allah. Gue sih nunggu aja di WhatsApp ya. Kapan Purwokerto lagi? Tapi ngasih foto motornya. Nantilah, masih belum tahu. Iya. Belum tahu, masih ya bisa tapi ya nggak tahu nih nantinya lah. Oke, kayaknya cukup karena sudah mulai gelap. Mari kita tunggu, lihat nanti Wira kira-kira kalau jadi motornya seperti apa. Kalau motor Wira jadi sih ini kayak seakan-akan saya beli loh. Ya kan? Parah banget. Kira-kira. Kalau kira-kira kan bisa iya bisa enggak. Iya sih. Gitu. Makanya kan kita lihat aja jadi atau enggak. Iya, enggak pun enggak apa-apa. Cuman paling ditanyain, "Bang Wir kok enggak jadi?" Gitu. Udah di-upload. Kita lihat aja. Gue pasti akan mampir ke Purwokerto kalau emang beneran Wira jadi bikin motor. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Wira, terima kasih Mas Ing dari Daeng Motor Custom. Sampai ketemu di ngobrol motor berikutnya. Mantap.